Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Raska dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstalasi Kode Engineer. Sebelum memulai, ada beberapa aplikasi yang harus terinstall, yaitu pertama ada XAMPP, lalu VS Code, dan Composer. Sebelum memulai, pastikan laptop atau komputer Anda terkoneksi internet, lalu membuat folder di drive C. Contohnya, saya membuat folder dengan nama project. Lalu dalam project kita masukkan, kita ketik cmd, dan ini akan otomatis masuk ke dalam aplikasi Composer. Lalu di sini kita masukkan perintah Composer project igniter starter, dan ini nama project kita, latihan kode igniter engineer. Lalu di enter dan tunggu instalasi hingga selesai, dan secara otomatis dalam folder project akan muncul folder bernama latihan kode engineer. Lalu di dalam kode engineer kita memasukkan perintah php spark serve, lalu kita enter. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke dalam Chrome dan memasukkan ke localhost 880, dan kita akan seperti ini tampilannya. Setelah itu, di sini kalian memasukkan perintah kode spasi titik, dan itu akan otomatis masuk ke dalam VS Code seperti ini. Pertama-tama kita akan membuat tampilan halaman utama. Pertama kita buka root itu ada dalam npm dan config. Lalu ubah kode menjadi seperti ini. Pada bagian data siswa, ini adalah cara mengakses root, dan jika yang ini adalah nama controllers dan function yang akan diakses. Setelah itu masukkan perintah pada Composer, yaitu php spark mic controller, menu controller. Ini adalah perintah untuk membuat controller. Setelah itu kita masuk ke menu controller. Ini ada controller, ini dia. Dan ini tambahkan function seperti berikut. Setelah itu kita akan membuat view halaman utama.
Pertama kita membuat nama file baru dengan nama beranda.php di folder view. Ini beranda. Lalu menambahkan kode seperti berikut ini. Ini adalah kelas milik Bootstrap. Nah, cara untuk Bootstrap yaitu kita ke Chrome. Lalu kita ketik sini get bootstrap.com. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah ke dalam versi 4.6. Lalu pada bagian CSS kode ini kita copy, dan bagian JavaScript ini di copy juga. Lalu masukkan kode berikut pada bagian CSS itu dimasukkan di bawah title, dan JavaScript di bagian body. Lalu kita akan menampilkan halaman utama. Kita buat perintah. Lalu kita pergi ke Chrome. This localhost beranda, dan tampilannya akan seperti berikut. Lalu kita akan membuat navbar. Masukkan navbar kode seperti ini. Dan bagian navbar ini akan memunculkan seperti ini. Lalu kita akan membuat halaman info kegiatan. Pertama, kita buat file yang bernama info kegiatan.php di bagian view ini. Lalu memasukkan kode CSS dan JavaScript. Setelah itu, masukkan kode seperti berikut. Dan tampilannya sebelum kita buat kita lagi. Kita buka. Info kegiatan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, namun belum ada navbar. Maksudnya belum ada ini. Lalu kita akan membuat halaman dapat data siswa. Pertama-tama kita buat file baru dengan nama siswa.php di bagian view. Lalu seperti tadi, memasukkan kode CSS dan JavaScript pada bagian yang sama,
dan memasukkan bagian navbar pada dalam body. Lalu memasukkan kode ini pada bagian di bawah navbar. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat templating. Pertama, membuat folder layouts di dalam folder views. Di dalam layouts kita buat di dalam views kita membuat folder bernama layouts. Lalu di dalam layouts kita buat file dengan nama template. Setelah itu masukkan kode seperti tadi. Yang ini CSS dan bagian bawah itu JavaScript, dan memasukkan bagian navbar. Nah, setelah itu masukkan kode seperti ini dan juga ini. Setelah itu kita Visual.php dan edit kodenya seperti ini. Dan hasilnya itu akan menampilkan tulisan SMKN 4 Bogor dan ini. Itu kita akan membuat database. Pertama-tama, sebelum membuat database, kita nyalakan Apache dan MySQL. Lalu sini kita masukkan localhost php-myadmin. Nah, di sini saya sudah membuat database bernama CI. Itu kita membuat NMV. Oh iya, sebelumnya pada bagian file ini NMV kita tambahkan tanda titik bagian depannya. Setelah itu kita buka foldernya dalam Visual Studio Code. Lalu hilangkan pada bagian ini tanda pagarnya dan samakan seperti ini kodenya. Setelah itu kita akan membuat migration. Fitur migration ini akan membuat tabel tanpa melalui php-myadmin. Cara membuatnya itu memasukkan perintah pada composer. Perintahnya itu php spark migration user table, lalu di enter. Setelah itu kita membuka file usertable.php di folder app dan di dalam database. Ini, lalu membuka migration. Itu pada bagian ini app. Ini adalah berfungsi untuk
tabel dan kolom bila migration dijalankan. Lalu pada bagian down yang ini adalah fungsinya untuk drop atau menghapus tabel bila migration di rollback. Lalu memasukkan kode seperti ini dan juga ini. Otomatis di dalam database akan muncul seperti ini, dan bila kita buka migration akan masuk seperti ini. Oh, maaf, saya salah. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat seeder atau data dummy. Fitur seeder kode igniter ini akan membuat data dummy tanpa melalui phpMyAdmin. Pertama, yaitu kita buat seeder baru dengan menjalankan perintah seperti tadi, php spark make tulis seeder user seeder, lalu di enter. Setelah itu kita buka file user seeder.php di folder app database dan seed. Edit function run jadi seperti ini, lalu save dan jalankan perintah php spark db seed user seeder, lalu cek datanya di user phpMyAdmin. Ini dia. Setelah itu kita akan membuat model. Model digunakan untuk mengatur hubungan dengan database atau tabel, mode migration baru dengan menjalankan perintah yaitu php spark make, lalu kita tulis model user, lalu di enter. Setelah itu kita membuka file user.php di bagian model. Nah, pada user PHP ini ubahlah $tabel dan $allowBit seperti ini. Lalu kita akan membuat interface halaman login dan registrasi. Untuk membuka halaman login dan registrasi itu membutuhkan controller untuk mengatur proses atau logika dan root untuk mengatur URL halaman. Selanjutnya kita akan membuka root PHP, yaitu ada di sini. Setelah itu kemudian tambahkan beberapa root baru seperti ini. Dan kita akan membuat controller. Controller kita membuat perintah php spark make, terus controller lalu di enter. Setelah itu kita buka file outcontroller.php di
di app dan controller. Lalu menambahkan bagian ini. Setelah itu kita akan membuat halaman registrasi. Pertama kita buka file registrasi.php di folder view. Lalu memasukkan kode seperti ini, dan pada bagian ini. Lalu kita jalankan perintah php spark serve untuk menjalankan bagian registrasi. Kita buka sini registrasi, dan tampilannya akan seperti ini, namun belum ada bagian ini. Nah, sekarang kita akan membuat halaman login. Kita buka file login.php, lalu memasukkan kode seperti ini. Setelah itu kita buka dan bagian login seperti ini, namun belum ada bagian ini. Nah, kita akan memodifikasi navbar untuk membuat tombol di pojok navbar pada bagian login dan registrasi. Kita masuk ke template. Nah, kita menambahkan tombol login registrasi kode ini, dan akan memunculkan pada bagian ini. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat proses registrasi. Nah, selanjutnya kita membuat proses registrasi. Pertama yaitu membuat pada bagian mengambil data dari input form. Kedua, membuat validasi input form. Dan yang ketiga yaitu buat cek validasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian registrasi. Lalu kita akan menambahkan kode ini. Setelah itu kita masuk ke bagian registrasi.
Kita akan mencoba. Di sini saya akan mencontohkan cara yang benar. Contohnya di sini akan saya masukkan nama Maulida dengan email, dan passwordnya itu harus 8. Ini adalah tampilan registrasi berhasil. Dan ini adalah contoh yang salah. Dan ini adalah tampilan jika melakukan registrasi yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.